Haleluya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Winda di program Street Justice Teologi Jalanan di channel kita Smart People Church. Puji Tuhan untuk saat ini kita dapat punya kesempatan untuk bersama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sungguh Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjaga dan menuntun setiap langkah kami. Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk tetap berbuat sesuai kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati pikiran kami agar tertuju hanya kepada Tuhan dan dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan benar dan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menjadi perenungan bagi kami dan menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk lebih lagi kami berjalan di dalam kehidupan kami, berlindung, bersandar, berharapannya kepada Tuhan dan percayanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, baik, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan bersalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin untuk firman Tuhan. Begitu banyak ya tadi dikatakan oleh Raja Daud bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada orang yang mau tinggal dan melakukan kebenaran yang Tuhan yang Tuhan inginkan Raja Daud lakukan. Terlebih seperti perintah-perintah Tuhan ketika Raja Daud berada di dalam kehidupannya selama dia menjadi seorang raja sebagai seorang manusia. Karena dia juga menghadapi hal-hal yang tidak baik ya Bapak Ibu. Juga mengalami tantangan, juga mengalami direndahkan orang. Dan kalau kita melakukan yang benar, orang yang tidak paham itu memandang kita aneh gitu. Kok mau ya, misalnya kayak ada perintah Tuhan memberikan persepuluhan. Kok mau sih nyisi persepuluhannya sebanyak itu gitu. Kan buat keperluannya lumayan gitu, terus rugi nggak sih gitu kan. Kok kasih, misalnya kalau kita mau memberi orang, kok masih kamu memberi orang itu sedangkan dia itu kan belum tentu berbuat baik sama kamu. Atau misalkannya ada ini seperti di firman Tuhan Ulangan 15 ayat 6 begini, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Nah, kok mau sih ngutangin orang? Nanti kalau dia gak bayar gimana? Terus ditunggu lagi, tuh kan benar, gak dibayar-bayarkan pinjamannya. Dan selalu ada orang yang seperti itu. Enak ya hidup kita seperti artis, diperhatikan, dijulitin gitu ya, sesuai sama firman Tuhan tadi. Tapi pasti kita juga pernah julitin orang Bapak Ibu. Tapi di sini nggak ada kayaknya, semua bertobat. Jagalah ya lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, yang di Mazmur 34 tadi yang ayat 14. Benar Bapak Ibu. Karena semakin kita menjulit atau ngata-ngatain ngomongin orang, semakin tuh nggak ada habisnya gitu. Kayak film berseris ya, pasti ada episode nggak ada ujungnya. Terus Tuhan akan melihat dan aku akan nggak ngajarin kamu seperti itu, sama aja kamu seperti dia bahasanya. Lah itulah makanya kalau diingatkan bagi firman Tuhan, jauhkanlah dari bibir hal yang seperti, karena ada orang-orang ya saudara ya, karena ingin mendapat pengakuan dari orang lain supaya dia terlihat baik, karena juga iri. Nah, dia bisa bercerita ke orang lain tentang orang ini gitu, dengan trik bohongnya, mengarang cerita ya, seperti yang pernah saya alami, karena supaya mendapat
pengakuan, mendapat bahwa dia tuh terlihat lebih baik ketimbang saya gitu. Ada kan waktu itu kesaksian saya bahwa saya diceritain nih kalau saya ini punya pinjaman begini-gini banyak ya, gak mampu begini-begini. Jadi saya tuh terlihat kesan jadi orang yang jelek di depan teman-teman saya gitu. Saya jadi terlihat sangat rendah gitu, menjadi orang yang sangat membebani dan tidak sesuai gitu. Kenapa orang yang dia ceritain malah cerita ke saya, padahal pada mulanya mereka tuh tidak kenal dengan saya, tapi setelah lama-lama kenal saya, mereka tahu yang sebenarnya tentang saya gitu. Jadi mereka akhirnya buka mulut dan menceritakan itu. Kenapa Tuhan izinkan hal seperti itu? Mungkin Bapak Ibu mengalami seperti itu, atau nih kayak tadi Bapak Ibu pernah minjamin ke seseorang, misalnya kayak ngutangin gitu ya. Orang kalau biasa kalau mau pinjam uang manis sekali mulutnya gitu, manis kayak kamu, kayak madu mulutnya gitu ya. Janji-janjinya tuh melebihi janji firman Tuhan. Iya, karena berdusta Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang tadi, pinjamkanlah ya kepada orang yang susah. Tuhan, orang ini bener susah nggak Tuhan? Bener nggak sih orang ini butuh pertolongan gitu? Sedangkan dana ini saya juga lumayan Tuhan buat saya gitu. Ini motongin kebutuhan saya sehari-hari. Ini kalau nggak dikembaliin ya untung-untung ya sedikit ya, jangan banyak gitu ya kan. Mungkin nolongin saudara, kasihan lagi butuh biaya pinjam ya, tapi dilihat keadaannya memang sulit keadaannya gitu. Tuhan bilang di balik berkat kita ada berkat orang lain. Tapi bagaimana kalau orang yang kita tolong tapi dia bohong? Kadang di situ ya Bapak Ibu ya, pintar-pintar ya melihat, menerima gitu. Kenapa kita melakukan itu? Kita karena nggak tega gitu, kita punya hati, punya kayak belas kasihan, tapi nggak salah gitu ya. Tapi juga kita tidak mau yang namanya ditipu, karena juga saya juga mengalami. Tapi saya kalau ada orang yang misalnya nih rekan saya nih pinjam, Kak boleh nggak pinjam, ada kado 100 Kak gitu. Oh iya sementara ini Kak, beberapa hari. Oh boleh deh gitu. Terus mau tiba-tiba WA 200 lah Kak, nanti Kak kalau misalnya meleset harinya tunggu gajian lah Kak. Oh ya sudah, buat anak saya gitu. Baik kirim ya. Terus pinjamin tuh beberapa hari, tambah lagi lah Kak 300 Kak. Hah? Oh kalau biar 500. Oh kalau itu saya gak berani ya, saya gak berani. Sebelumnya saya cerita ke suami saya. Nah apapun ibu-ibu, kalau ada apa-apa yang menjanggal cerita ya. Terus abis itu terus dia oh baik Kak. Terus akhirnya itu banyak tuh tiba-tiba teman-temannya ini bertanya, Kak si itu pinjam kakak ya? Iya katanya buat anaknya begini-begini. Tahu nggak Kak, aku bilang ya ke kakak ya, jangan mau Kak, soalnya saya udah pernah, katanya janjinya begini-begini, taunya berbulan-bulan
itu sampai begini-begini. Oh iya, ya lah dek, nggak apa-apa lah dek, nanti saya tagih, aku bilang gitu kan. Ditunggulah sesuai janji pertama, dilewati. Janji kedua juga dilewati. Ya sudahlah, kita tunggu keputusan yang ketiga. Tapi ya begitu, mungkin ada yang lebih banyak dari saya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan juga tulis sih, orang benar itu meminjam, bukan meminta pinjaman. Jadi yang tertulis tadi benar, kemalangan orang benar itu banyak ya Bapak Ibu. Salibnya maksudnya, tapi Tuhan akan meluputkan kita. Betul tidak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Atau kok nggak diluput-luputin? Misalnya nih, Bapak Ibu nih misalnya ketemu kenalan atau orang yang Bapak Ibu kenal, atau mungkin tetangga, dia itu kok bisa ya diberkati Tuhan, padahal loh dia itu loh orangnya loh curang, terus abis itu kayak nggak pantas gitu loh. Terus abis itu dia kalau sama suaminya begini-begini, atau di suaminya sama dia tuh begini-begini, kok bisa masih aja ya dia diberkati banyak seperti itu. Sedangkan saya yang setiap hari ke gereja bukan setiap hari minggu ke gereja, ikut juga berdoa kalau ada di ini, setiap misalnya doa malam, doa pagi, Tuhan tidak bergerak-gerak seperti dia, memberkati seperti dia. Kenapa? Ingat ya, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tapi jangan iri ya. Aku tuh pernah kayak gitu, tapi bukan yang kayak gitu tadi. Tuhan kok bisa ya orang itu jahat sama aku, tapi dia kok nggak Tuhan tegur, kok kayak Tuhan biarin gitu. Ini nih aku berusaha untuk tidak jadi seperti dia. Tuhan, aku menjaga kehormatannya, menjaga hatiku juga. Tuhan kan Tuhan tahu kalau aku sudah gila gimana gitu. Terus Tuhan tiba-tiba kayak ngingatin aku begini, tahu nggak orang yang tuanya bisa tiba-tiba stroke atau sakit-sakitan? Kenapa Tuhan? Ya kenapa ya? Aku langsung mikir gitu, oh iya sih, dia sejak mudanya berbuat yang tidak baik, tidak berubah-berubah, ya nanti di saat dia masa lemahnya, Tuhan gimana ya, ada hukuman secara fisik seperti itu. Ya supaya apa? Mungkin buat supaya dia rendah hati, buat dia bertobat. Karena apa? Di saat dia kuat, diajarin, dikasih tahu, masih gagah, masih bisa gitu, masih punya tenaga. Tapi di saat tadi ya Bapak Ibu ya, aku bisa kok diberkati Tuhan, aku bisa kok bekerja tanpa aku harus aktif ke begini-begini, aku bisa kok ya. Itu karena mungkin di saat masih kuat. Nanti di saat lemah, jangan sia-siakan kesempatan. Begitu ya. Nah saya tuh ada tuh saya ke gereja tuh ya, saya lihat engkong-engkong sama oma-oma tuh so sweet banget ya, udah tua tapi masih keren itu enggak yang kayak orang tua yang kayak udah tua, kayak kok ada so sweetnya, terus mari ngono mari gitu dandanannya yang kayak sudah sangat senja gitu, sangat sudah bahasanya gitulah kalau biasa kita lihat orang tua. Enggak, ini keren gitu, tua juga kayak jalan dari mana tapi masih kayak so sweet gitu. Nah kita mau pilih yang mana gitu ya pilihannya. Tiba-tiba
diingatkan Tuhan seperti itu. Ya, misalnya nih, kita mungkin misalnya nih saya nih, mungkin saya gak jahat nih sama orang yang ini tadi tuh, tapi saya jahat sama suami saya, sama aja. Nanti kalau saya nggak berubah, bisa-bisa nenek-neneknya saya nanti gimana gitu. Jadi kayak, oh iya sih begitu ya. Kita loncat lagi ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, orang benar itu orang yang juga mendapat urapan dari Tuhan. Ya, orang yang diurapi Tuhan dikatakan jangan diusik. Kenapa sih? Karena orang yang benar-benar diurapi bukan sengaja ya, aku nih diurapin Tuhan, kamu berani nggak sama aku? Itu nanti kamu ditegur Tuhan loh. Jangan, tidak menjadi sebagai senjata nakutin orang, bukan. Ini kita harus mengalami sendiri gitu. Pernah tuh saya ya gini, makanya saya bilang ke orang itu nggak kayak Tuhan. Dulu kan Tuhan pernah jaga aku sampai seperti ini loh, padahal aku nggak bilang Tuhan begini aku sakit hati loh, perasaanku begini, enggak, cuma kayak nyus gitu perasaanku gitu, kayak Tuhan peka banget gitu. Padahal loh ceritanya begini ya, pada suatu malam ketika saya tidur di sebuah rumah kecil, dulu saya pelayanan ya, saya tuh tidur, terus tiba-tiba ada sengaja nih orang gedor-gedor dinding. Nah, dinding kan di sana kan, kalau di Kalimantan, saya orang Dayak ya, saya orang Kalimantan, dinding kayu gitu, jadi kayak dar. Nah, tetangga dar sengaja buka, diketain buka, gak ada orangnya, sengaja diganggu. Ternyata diusut itu anak kecil, anak tetangga sebelah gitu. Nah, anak tetangga sebelah tuh orang tuanya tuh kayak anti gitu sama saya, karena nggak tahu, karena saya hamba Tuhan yang bukan dari gereja mereka gitu. Terus abis itu gak lama-lama, bukan mengira-ngira ya ini, terus anak itu tiba-tiba tangannya patah ya, pada suatu hari tangannya patah. Kenapa tante? Terus dipanggil saya, tiba-tiba minta tolong saya untuk doain anaknya. Ini anak saya katanya manjat pohon, terus manjat pohon tangannya dia jatuh terus patah. Terus malamnya itu katanya loh ya, ini aku dia tuh ngelihat sosok apa gitu. Terus saya doa Bapa kami mana gitu loh, kenapa gitu ya. Tapi cuma bukan berarti saya itu punya kodam itu ya, Bapak Ibu jangan salah ya, bukan kodam yang aneh-aneh. Jadi anak itu takut ceritanya. Terus akhirnya ya saya doain itu anak ya, udah anak kecil loh, aneh, kasihan gak sih? Terus itu nakal sih. Terus abis itu dia setelah saya doain, dibawalah dia ke Palangkaraya, terus dibawa ke rumah sakit. Itu ada lagi tuh satu kali tuh saya nagih orang iya, ini saya kan kerja gitu, di bagian saya satu nagih orang by WA gitu dari handphone. Terus saya bilang, Pak tolonglah Pak, ini dibantu, tolonglah Pak, berkali-kali gitu, hampir berapa hari, tolonglah Pak ini dititip gini. Terus sampai saya dikata-katain, disamakan dengan ini, pokoknya jelek banget deh kata-katanya. Loh Pak, wajar lah saya begini menagih Bapak gitu karena begini-begini. Terus abis itu tahu nggak Bapak Ibu, gak berapa lama kemudian tokonya itu hujan, tiba-tiba di atapnya tuh ambrol, terus kenalah
etalase kaca HP-nya gitu pecah, terus basah lah semua lah barangnya lah. Tapi mikir, ya Tuhan, bikin dia lagi rugi dong, terus dia gimana dong bayar hutangnya kalau dia rugi lagi kayak gitu. Jangan nih jadi seperti itu ya. Terus abis itu pernah lagi tuh saya bilang, pelayanan kalian begini-begini. Oh iya Pak, maaf Pak ya, begini-begini, ya sudah kita perbaiki ya Pak gitu. Sudah habis itu masih disalahin tuh, nggak usah sampai gini-gini, begini-gini, terus direndahin, diamukin kayak gimana gitu. Terimalah saya ketimbang ngilangin, karena saya marah-marah mungkin ya, saya bikin orang customer nggak nyaman. Ya sudah, iya Pak, maaf ya Pak gitu. Enggak sama mama bapak ibu, orang itu usahanya tiba-tiba ambrol gitu loh. Jadi kenapa? Ya mungkin saja karena salah satu kesombongan orang itu arogannya. Nah begitu. Jadi jangan sampai ya kita misalnya diberkati Tuhan terus kita memandang dan menghina-hina orang itu ya Bapak Ibu ya. Karena mata Tuhan tuh tertuju gitu loh pada orang yang menderita dan teriak minta tolong. Walaupun apalagi kalau anak Tuhan cuma hanya hatinya saja gitu, sudah Tuhan telinga, ada apa anakku gitu kan. Berarti maksudnya Tuhan bisa saja memberi sebuah teguran supaya orang itu sadar dan bertobat gitu. Termasuk kita juga ya, kita harus berhati-hati. Maka Tuhan, jangan kita sendiri juga adalah pelaku itu. Kadang saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya sudah berkata seperti ini, saya terlanjur marah Tuhan. Tapi kadang-kadang orang ini menguji kesabaran saya Tuhan ya. Aduh, tapi kalau nggak ditegur orang ini nggak berubah-berubah, ditegur aja dianggap sepele gitu. Aduh lah Tuhan, aku nggak berniat lah bikin orang sakit hati atau bagaimana ya. Iya Bapak Ibu ya, kenapa lah kita punya perasaan seperti itu? Rasanya kayak masa bersalah gitu, menyesal. Ketimbang gak ada rasa bersalah dan menyesal, misalnya, aduh maafin aku ya Tuhan, tadi aku loh bikin suamiku begini, bikin istriku begini, aku tadi benar-benar capek, agak boring, jadi ya maafkanlah itu. Banyak hal. Atau Tuhan maafkan saya, terlanjur saya bentak anak saya, terlanjur saya kasar sama mama saya, terlanjur saya kasar sama orang tua, terlanjur saya kasar sama anak saya. Tuhan, karena apa? Orang benar itu bukan hanya dikatakan kepada orang lain saja, tetapi melakukan firman Tuhan kepada sesama kita yang ada di dalam satu rumah. Karena pastilah ada yang namanya ketidakcocokan, kesalahpahaman gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjaga kita. Dia berilah perasaan, rasa seperti itu ya, tidak menjadi orang yang mati rasa gitu. Karena iblis selalu mencari celah kita untuk hancur, mencari celah untuk kita kecewa, mencari celah untuk kita jadi orang jahat, mencari celah untuk kita menjadi orang pelit, mencari celah untuk kita menjadi orang yang murtad, mencari celah untuk kita menjadi sombong, mencari celah untuk kita menjadi orang yang iri hati, mencari celah untuk kita memandang istri atau suami orang lain dan menginginkannya, atau bukan suami orang tapi mungkin saja dia masih belum berkeluarga. Oh, mata saya, matamu gitu ya. Ya, sangat banyak. Atau mencari celah kita untuk membuang berkat Tuhan secara cuma-cuma kita ketika melihat, oh my God, itu adalah yang saya inginkan di toko itu, yang saya tunggu-tunggu
ya, sampai akhirnya tujuannya beli satu, jadi belinya lebih satu deh gitu ya. Nah, lupa kalau masih ada uangnya buat jajan anak, mungkin buat kebutuhan. Terus abis itu sudahlah, buat tabungan anak sekolah, sudah nanti dicari lagi, gampang gitu. Suami saya kan begini kok, begini masih sehat, suami saya kan masih bisa, saya masih sehat kok, kerja kok, masih ada tenaga kok, besok kok ada lagi gitu ya. Ya, banyak celah. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Nggak masalah sih, kan buat kesenangan. Tapi salah kalau misalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Cukupkan yang apa yang ada padamu, tapi kan Tuhan, aku mau, aku pengen. Kadang saya seperti itu sih. Saya tuh kadang ini Bu, saya mengalami sendiri ceritanya gitu, yang saya ceritain tadi, kayak pengen barang apa gitu, karena saya juga pelakunya gitu loh. Jadi ingin, tapi saya mau tuh apa yang saya beli dan yang saya pengen. Terus aku lihat ada orang tuh butuh gitu, butuh, ya sudah, kayaknya dia butuh deh, aku kasih. Nanti aku bisa kok kerja beli lagi lah. Nah, nggak rasanya ada tuh orang yang kadang kalau punya baju tuh udah tahu dari tahun, stylenya udah dari tahun 2000 berapa gitu. Nah, 10 tahun kemudian masih ada tuh di lemarinya. Ya, sih bagus. Kalau saya sendiri tuh ya udah, jarang aku pakai, tak kasih orang aja lah. Ini anak ini kayaknya butuh, dan badannya sama, kasih dia lah, buat pergi dia ke gereja, buat pergi dia jalan-jalan, buat pergi dia sama pacarnya ya. Nanti kan masih ada tuh yang baru, kasihlah buat orang, ketimbang gak dipakai. Ada tuh sampai segitunya tuh, pelit banget jadi orang gitu ya. Tapi di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Itu hal sepele ya, tapi itu kebiasaan kita yang kadang tidak baik, mubazir ya. Tapi ada orang yang butuh, kenapa kita nggak kasih? Nah, begitulah, dibalik berkat gitu, kita itu ada berkat orang lain, walaupun tidak semuanya itu berkat orang lain ya Bapak Ibu. Jangan-jangan semuanya berkat itu punya orang lain lagi ya, bukan punya saya. Kayaknya sisa sedikit nih punya saya. Enggak ya, percayalah, lumbung-lumbungmu akan terpenuhi ya. Kapanlah aku seperti itu juga lah Tuhan ya. Tapi kamu siap Kak membantu orang lain gitu ya Tuhan? Siap nggak hatimu kalau orang minjam kamu banyak? Siap nggak kamu? Atau jangan-jangan orang tuh minjam kamu maki-maki lagi, kamu balikin ya? Bohong kamu ya? Mulutmu itu ya, janji gitu kamu. Janganlah gitu ya, sesuai ukurannya. Amin. Karena Tuhan gak mungkin kasih kita jebakan Batman, kecuali kita sendiri tuh minta jebakan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan sangat dekat dengan orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang benar biasanya. Karena dia seperti ini, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pengen Tuhan aku bongkar kebusukan orang ini. Aku pengen Tuhan rasanya. Aku pengen rasanya kayak dia menghina-hina aku. Aku pengen rasanya Tuhan balasin. Aku pengen bikin dia malu Tuhan. Tuhan bilang, jangan, itu bukan kamu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Setiap apapun yang saudara rasakan, setiap apapun yang saudara hadapi,
Tuhan tahu, Tuhan rasakan, Tuhan ada. Tapi Dia tidak ingin kamu terjerumus, terluput di dalamnya. Maksudnya tidak mau kamu sampai menjadi jatuh di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Bila kita selalu menjadi orang yang mau menahan diri untuk melakukan perintah Tuhan dengan fase-fase yang kita alami, walaupun rasanya nggak enak gitu, walaupun rasanya tuh sulit gitu ya, berusahalah, karena Tuhan tahu itulah kamu gitu. Kamu bukan sama seperti itu ya, tetaplah di jalan yang Tuhan sudah kasih. Amin. Misalnya kamu merasa, Tuhan, aku cewek yang sudah enggak, maaf ya, mau sudah gak gadis lagi Tuhan, kok saya ditaruhkan Tuhan tiba-tiba seperti ini. Terus aku ngeliat teman-teman aku yang masih baik-baik saja, yang masih gadis, maksudnya gadis tapi belum menikah loh, maksudnya masih virgin gitu, virgin. Lihat mereka Tuhan ke gereja, punya orang tua yang takut Tuhan. Terus mereka juga tahu kalau aku sebenarnya seperti ini. Tuhan, aku hina, aku rendah, aku bilanglah di dunia seperti ini aja lah. Jangan, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu akan baik-baik saja di tangan Tuhan. Jadikan hidupmu itu berarti. Jadikan hidupmu itu berharga, sebab kamu itu berharga. Kamu adalah anaknya Tuhan. Jadi jangan bilang bahwa aku pengen berubah itu terlambat. Tidak. Tuhan akan bukakan jalan bagimu. Tuhan akan bukakan jalan bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa menjadikan kamu lebih baik. Amin. Bahkan bisa menjadi orang yang melayani orang lain atas nama Tuhan. Amin. Jadi bagi anak muda yang di luar sana, masih ada waktu, masih sangat terbuka. Jangan pikir kalau sudah bilang ada waktu, nantilah tunggu tua aku bisa. Sekarang aku hore-hore lah, inilah senang-senang lah gitu, jangan ya. Jadi untuk itu saja kesaksian perenungan firman Tuhan kita hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat saudara, Bapak Ibu yang mendengarkannya. Jangan bosan-bosan untuk kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan tetap memiliki hati yang melekat sama Tuhan, dan tetap terhubung sama Tuhan. Jika lupa, cari lagi Tuhan. Jika jauh, kejar lagi. Jika sibuk, luangkan waktu. Gampang. Jika salah, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih untuk kita semua yang mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.